Bu. Duduk dulu. Dari nganjuk ibu ya. Napa jancuk? Oh, Napa nih, Bang? Dari nganjuk. Oh, nganjuk. Pikir ngelawan. terhalang masker Bu. Rp12 juta. Kalau keren ya. 900 kayak bayar paket kayaknya. Nunggu ke bayar apa? Oh. Kagak kenal. Kira lagi? 12. Langsung ludes ya? 12 juta, Bro. Santunannya selikur juta. Kurang 9 juta. Jutaan lah. Jumlah siswanya 154 per anak 150, jadi hampir 22 juta lebih. Hari ini aja ini loh. 22 juta kalau 15 kali 15 aja sudah 225, belum empatnya. Jadi untuk kegiatan santunan hari ini di Semunda minimal 22 juta 500 lebih. Belum baksonya. Nah iya belum Mbak, ini uangnya. Ngelompok no titik-titik, Bro. Sholat subuh, katanya sholat subuh ya Pak ya. Mau sholat subuh itu malam kan aku ngomong-ngomong api putri anu kamu suci iku gak oleh putri gak oleh terlalu akrab sama Mas Denny, terus biasa aja tetap baik tapi gak boleh terlalu akrab. Kalau saling membutuhkan ambil bojone dewi-dewi ngono Pak. Terus si Suci yang ngono, Suci jangan sering membawa adik satu kandung iku di rumah, anu nggak boleh, pokoknya nggak oleh lah. Sering-sering mboten nggak boleh, memang aku nggak oleh. Jadi itu Pak. Karena apa? Anak buahnya Dajjal itu sekarang itu sing diseorang ya apa caranya maksiat lebih tinggi lah. Di tahun ini itu pembukaan, ibaratnya pembukaan ngawali bencana alam yang lebih besar tapi orang tidak sadar. Bukan gempa, bukan banjir, bukan gunung meletus, bukan itu, tapi maksiat nanti lebih tinggi, lebih bangga orang bermaksiat. Terus laki-laki sama laki-laki lebih banyak, lebih terbuka, perempuan sama perempuan juga begitu, anak durhaka sama orang tua tambah banyak, terus orang tua iso-iso menghamili anak atau gitu-gitu juga lebih banyak. Pokoknya saudara sama saudara, pokoknya larinya ke itu Pak, ke nafsu. Nafsu yang lebih tinggi. Itu bencana yang kita nggak sadari, tapi bencana paling besar. Nah, terus dibarengi nanti lewis itu terjadi wis akeh itu baru bencana alam baru banyak bermunculan. Gempa bumi itu merembet. Terus jadi intinya itu manusia bukan merusak alam. Alam itu tidak dirusak sama manusia, tapi sing dirusak menungso itu adalah iman kita semuanya. Muga-muga anak-anakku ape nurut ambek wong tuwa wis. Awake dhewe kabeh dislametno pangeran. Terus lah tekok segi iku baru lek soal pangan rada ruwet Pak.
sembarang mahal, golek duit angel. Lah terus maning memang Allah nanti baru Allah mengurangi menungsone lebih banyak. Lah ngurangi menungsone lebih banyak iku wah iku mbu tsunami, mbu gunung meletus, mbu gempa bumi, mbu anu gak ero. Pokoknya ngono-ngono iku. Terus nah aku dikasih tahu selamatkan dirimu dan anak-anak keluargamu semuanya dan orang-orang yang kamu cintai. Perintah anak-anakmu dan orang semuanya beribadah mendekatkan diri pada Allah lebih kenceng lagi. Sekarang sudah enggak zamane wis gak wayahe kowe mencari siapa yang nyakiti, siapa sing itu kenapa aku diginikan wis gak usah, gak penting. Sing penting no iku utama no ya apa caranya membahagiakan orang lain, api-api karo bolo tonggo, mulyana wong tua, mara tua, wong keluarga, orang-orang terdekat. Wis ngono. Ngono. Terus perbanyak, perlu diingat kalau kamu mati nanti belum tentu kamu diiringi dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, sebelum mati kamu ini lakukan, bacalah itu selalu, jangan kau putus. Ngono, ngono Pak. Medeni berapa Mar? Nggih serem. Hah? Nggih serem. Serem. Serem anu tapi dereng. Loh, sampeyan ngatene goleki ngono. Lho mboten kan, lho la ilaha illallah serem wong. Lah iya. Saniki Lah dadi aku ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bangun Masjid Mandai anggarannya 5,6 miliar. Iku itu duit sewuan itu sampai lagi ini. Tidak itu cilok itu sampai lagi 5,6 miliar. Awalnya bapak kepala sekolah, ketua akhir, Pak Alim, Pak Karot, Pak Panitia, ini ragu-ragu. Kami semua ragu-ragu. Kira-kira uang dari mana 5,6 miliar? Nah, sedangkan sekolah waktu itu baru terkumpul uang 136,5 juta. Kan jauh ya, 5,6 miliar dibagikan 136.500.000. Tidak ada sepersepuluhnya. Qadarullah tiba-tiba Bu Haji Siti Ampi ini memanggil kami menanyakan, teman tak tadi bangun masjid. Terus saya sampaikan, oke Bu Haji, tapi uangnya baru ada segitu, kami kan ragu-ragu. Qadarullah, Allah menggerakkan hati beliau, ini semuanya takdir Allah. Ya, tidak ada yang bisa berkehendak, maka saja bisa berjalan. Tiba-tiba beliau mengatakan, Miss, bukan bangun masjid. Seluruh kebutuhan material masjid sampai jadi saya yang menanggung. Allahu Akbar. Ya, kami itu antara ragu, antara teman ngomong enggak? Bu, teman aku. Iya. Seluruh kebutuhan material masjid kami yang menanggung. Allah seluruh kebutuhan kita. Saya masih malu, masih bingung saya masih ingat ibu ngendikan itu ngomong, saya masih ingat tanggal
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Mohon maaf, sehat semuanya? Sehat. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehatnya lemas. Sehat. Masuk? Mohon maaf sebelumnya. Saya tadi langsung ya, tadi sudah diceritakan semuanya sama Bapak Kepala Sekolah sama Pak Iman. Jadi saya langsung saja. Saya gak hormat-hormatan ya Pak. Mohon maaf sekali lagi. Sebetulnya Bu Ning sudah datang dari tadi 5 jam yang lalu. 5 jam setengah. 5 jam setengah. Ngobatin masih dapat 6 pasien sama Pak Kayinal sih gerobak. Ayo cepetan Bu, gitu Bu orang. Ayo cepetan, gitu. Jadi terpaksa juga saya stop, saya jalankan ke sini. Terus tadi alhamdulillah mau berangkat ditarik sama Pak Agung. Loh, aja berangkat isih. Duwite pengobatan jukuken. Kok gak sedekah opo? Ngerti bahasa Jawa apa enggak? Terus jadi pengobatan itu setiap harinya Bu Ning datang dapat duit. Bapak Ibu yang ikhlas ya. Nah, uangnya dibuat begini ini. Uangnya langsung saya ambil. Tadi dapat berapa Pak? 15 juta yang kita bawa. Yang kita dapatkan hari ini 12 juta. 12 juta kita bawa kemari. Toro ke biro. Hampir 10 juta lebih. Nah, 10 juta lebih. Mohon maaf ya, ini Bu Ning menceritakan dari apa yang diceritakan Bapak Kepala Sekolah tadi. Bapak sekolah tadi menceritakan sedekah ini seperti orang membuang gitu ya Pak ya, kayak membuang hajat gitu ya. Bu Ning bersama keluarga sama suami Bu Ning setiap hari dapat uang, tidak pernah masuk ke kantong. Jadi dapat sekarang kita buat langsung buat santunan. Itu Bu Ning masih selalu ada sisa-sisa. Kemarin yang tidak hari Senin, hari Minggu tidak santunan, ada sisa, itu dikumpulkan, ditorok-torokkan begini-begini ini. Jadi ada kekurangan langsung kita torokkan. Terus saya juga mau menjawab, duitnya teko ini kok iso bangun masjid yang nanti menghabiskan dana yang 5,6 miliar ya. Aku yang ngerti suaranya miliar kan. Orang tuh nyekel duit miliar kan. Melarikan diri. Iya. Anak-anak ingin dengar apa, ingin tahu apa? Mau tahu. Uang pengobatan tidak pernah masuk kantong. Tadi ini Bu Ning ngobati iku mek duit endo karo duit gedang ya Bang. Dan duit jeruk. Bu Ning punya ternak. Ternak itu berupa ayam. Ayam itu yang kita ambil telurnya. Jadi ada salah satu telur yang horen itu memang dibuat perputaran beli pakan. Cuma sedikit, sekitar 1.500 ya Bang. Nah, yang telur satunya itu memang dibuat untuk pengobatan. Alhamdulillah sisanya kita buat sedekah. Jadi duit telur pun hasilnya telur pun kita sedekahkan. Jadi hidup Bu Ning bersama suami sedekah. Bahkan sekarang sudah buka rumah makan bayar seikhlasnya. Orang bayar orang popo.
Jadi bayar saya kelasnya. Ada orang namakan bayar Rp2.000 ada, mungkin orangnya ngetes. Ada satu orang makan bayar 2 juta, ya Pak, ada. Jadi setiap orang beda-beda. Ada yang nggak bayar sama sekali, jadi kita nggak mencari. Iya. Kenapa Bune berani bangun masjid ini tanpa diminta dari sekolah ya Pak? Saya dengar dari anak saya, si Noval, Mama di sekolah mau bangun masjid mah gini. Terus ya sudah. Terus aku tanyakan pada waktu santunan tanggal berapa itu. Terus tak tunggu sampai 1 bulan, 2 bulan, kok nggak judul-judul. Akhirnya Buneng yang teriak-teriak, Pak Kain cepet mau bangun apa enggak? Kalau nggak bangun ya sudah, kita alihkan yang lainnya. Karena Buneng pada waktu itu buat Wafing Polsek ya Pak, benahi Wafing Polsek yang ada di Polsek Pandaan. Terus Bapak membenahi musola yang di kampungnya Pak Agung di Telungagung. Jadi kalau kita mendengarkan dimintai bantuan untuk tempat ibadah, kita bekerja cepet-cepetan. Terus alhamdulillah Pak Imas langsung merespon, dia tuh langsung cepetan. Sudah nggak boleh dino, nggak boleh opo, yang penting ketemu hari Jumat barokah. Pandemi, kenapa? Pandemi. Apa boleh ngarani? Pondasi. Nah, sekarang baru cerita. Buneng bukan pengusaha, Buneng bukan miliarder, Buneng juga bukan pejabat, Buneng tidak punya perusahaan. Alhamdulillah yang selama ini Buneng obatin itu dari Jakarta sudah sekian tahun, hampir 2 tahun apa ya Pak? Hampir 2 tahun, 3 tahun ini Buneng tidak lepas digaji. Padahal beliaunya sudah tidak berobat lagi ke rumah. Gajinya Buneng, ayo badai-badaian. Sing bener tak kasih duit tak kasih. Gajinya Buneng berapa? Iya. 10 juta. Oh, lagi. Ya, diri. Berapa? Ayo, diri. Berapa? 200. Di rumah? 200. 200. Siapa lagi? Ada lagi? Bro. 30 juta. Harga atasnya belum. 30 juta. Gak ada? Sudah? Buneng mendapatkan gaji selama hampir 2,5 tahun, 3 tahun berjalan itu. Gajinya Buneng dari bapaknya, dari beliau itu 300 juta. Tidak pernah sama sekali bolong per bulan. Kalau Buneng itu gaji 300 itu ternyata belum waktunya, tanggalnya selesai, lompat, Pak Kayu tahu, semua tim tahu. Kalau gajinya Buneng sekitar tanggal 23, kalau ternyata tanggal 15 atau 16 sudah aku cerita, Pak duitku tinggal sekian, rekening tak jebret, tak kirimkan 6 juta, langsung dikirim. Buneng jangan sampai kekurangan sama sekali, tidak boleh, langsung dikirimi lagi. Terus alhamdulillahnya sekarang saya laporkan ya Pak ya, kita laporkan bahwa uang ini yang saya terima gaji ini saya buat santunan banyak. Terus saya buat bayar masjid, bangun masjid. Apa yang dia jawab? Bukan malah waduh gimana, langsung gaji Buneng sekarang dinaikkan jadi 600 juta per bulan. Itu tanya Pak Kayu kalau Pak percaya, tanya Bapak. Cuma 600. Itu pun ada kata-kata satu, Buneng, bila uang 600 juta ini habis atau kurang, bilangnya apa Pak? Jangan malu-malu. Jangan malu-malu, butuh berapa saya siap
siap. Jangan sampai kuning kekurangan. Nah, itulah kuasanya Allah. Jangan dikira orang itu memang dermawan memberi. Itu Allah memberi, melewatkan rezeki itu kuning dapat lewatnya Bapak Ibu. Itu pun kuning sangat takut sekali, takut banget. Takutnya apa? Di WA aku bales, Pak, saya Bapak Jaya, lo HP-nya di situ. Ada WA-nya. Saya jawab, Pak, mohon maaf, saya izin. Padahal itu uang sudah hak saya. Itu pun saya izin, Pak, saya izin. Bila mana uang ini ternyata saya ngambil sedikit atau banyak, saya buat makan untuk anak keturunan saya atau suami atau di tim, Bapak mohon keikhlasannya. Saya dimarah-marahi, dicaci maki, malah gak karu-karuan. Ngomong apa kuning sini? Sudah, sekarang kalau gitu butuh berapa miliar? Mau 3, 4, 5, 6, 7, saya kirim langsung. Nah, itulah, jadi sangat-sangat sama saya, gak tahu saya. Jadi saya pengen nangis, pengen sedih, ya seneng, ya bingung. Jadi itu ya anak-anak, kalau kita janji Allah itu tidak meleset, tidak pernah tidak usah diragukan, tidak usah ditakutkan. Bila mana kita banyak bersedekah, ternyata memang benar Allah akan memberikan berlipat-lipat ganda. Kalau kita mengeluarkan 10.000, Allah akan memberikan 20.000 lebih. Jadi itu kuning tidak mengemis-ngemis, tidak meminta-minta. Alhamdulillah dengan ikhlas orangnya seperti saya bangun masjid ini. Jadi bangun masjid ini Bapak tidak minta-minta kan? Sama saya juga begitu, gak minta-minta. Itu ya anak-anak semuanya perkuat ibadah. Taatlah sama kedua orang tuamu, muliakan orang tuamu, muliakan gurumu, jagalah imanmu, selalulah beribadah, jangan sampai longgar, jangan sampai putus. Insya Allah Gusti Allah nanti akan memberi sama kita semua anak-anak yang terbaik. Indonesia kita baik-baik saja, Indonesia kita damai, Indonesia kita tidak ada kekurangan suatu apapun. Negara kita ini kita doakan mudah-mudahan dijauhkan musibah dan bencana. Mudah-mudahan negara kita ini dari orang-orang itu dijauhkan dari sifat-sifat serakah. Dan doakan mudah-mudahan Indonesia kita ini dijauhkan dari orang-orangnya yang banyak maksiat dan kembali lagi ke jalan Allah, agar bencana dan musibah tidak terjadi pada negara kita. Al-Fatihah. Pastikan sebagai seorang perempuan pasti ada yang memang ke hati gitu. Kadang pembicaranya nggak enak pasti juga ada yang dimasukin ke hati. Itu menetralisirnya gimana? Ya bang. Bahasa aneh lo. Ininya pembicaraan buruk yang kadang nggak mau kita dengar tapi tetap bisa kita dengar. Itu bagaimana cara kita buat menetralisirnya agar kita nggak sampai bawa hati. Kan kalau dibawa ke hati biasanya bikin sakit sendiri ya Bu ya. Terus ya, gitu. Iya, gimana cara kita menghindarinya? Termasuk kita pertanyaannya mungkin kuning ada orang nggak percaya dengan kuning yang pengobatannya seperti ini. Terus atau kuning difitnah seperti ini, begitu kan? Terus diceritakan yang tidak dilakukan seperti ini, begitu kan? Kuning sakit hati apa enggak? Terus caranya kuning lepas dari itu, gitu kan? Nah, ya. Alhamdulillah ini pertanyaan yang sangat bagus, sangat bagus bagi kuning. Kuning selama ini pengobatan kuning banyak dicemooh orang, banyak dihina orang, bahkan banyak difitnah orang. Banyak sekali. Jadi jangan main-main. Itu butuh hati yang butuh hati yang tenang, butuh hati yang nyaman,
Buning ngobati bukan karena alhamdulillah Buning ilmu tidak mencari, Allah yang memberi. Buning diberi kesehatan kuat seperti ini juga Allah yang memberi. Buning diberikan kata-kata yang los, bladus, ngowos, itu juga Allah yang memberi. Jadi Buning, hati Buning kuat karena apa? Satu, Buning menoleh anak-anak saya. Anak-anakku butuh kasih sayang, butuh kekuatan, kesabaran yang harus bisa. Buning harus memberi contoh bagi semua yang datang ke rumahnya Buning, karena yang ke rumahnya Buning tidak melulu orang sakit. Ada sama seperti itu tadi, Bu, saya selalu difitnah orang begini-begini. Bu, saya sakit setiap hari karena suami saya menyakiti saya. Bu, saya tidak dimaui dari mertua saya. Buning harus memberi contoh kesabaran dan kekuatan hati. Kita harus banyak-banyak mendekatkan diri pada Allah. Percayalah sama Allah. Insya Allah memberi kekuatan dan kesabaran. Bila kita sabar, menerima, punya hati koplak, nggak apa-apa. Kalau kita selalu dipikir, waduh begini atau begini, nggak selesai. Jadi kita santai, nggak ambil pusing. Mau fitnah, mau Buning dicemooh, mau Buning dihina, orang paten, ya bang? Kepaten kita. Lo salim sama ibu bapak yang sakit. Semuanya dari situ ya. Salaman cium tangan ke yang berada di depan. Doanya ya. Iki ya sing pacarin novel. Malah kok apa? Kendana. Oh, sing dibal pacar mobal. Kowe iki konco kok pake ning konco iki. Skipen ya. Wis laku gitu. Usah dikei wis. Enggak usah, ya. Yo, enggak usah. Yuk. Jangan kelas. Iki enggak usah. Lo. Salim. Bal, salaman bal. Salim. Salim sih. Iki tak maksudnya apa tak ngono iki. Lho iki. Salim. Kelas berapa, Pak? 9,5. 9,5. Loh. Langsung rekening ya? Langsung rekening. Loh, ini kelas berapa ini?
10,5. Berapa tahun naiknya? Belum dikasih-kasih, kenapa ini? Ini. Topinya beneran. Beneran. Oh iya. Oh di skip sih. Ngiler. Ngono. 2.400.000. Tadi kayak kita. Kata apa? Apa sudah nanti saya tukarkan di Ya kan mungkin. Iya, permisi Bu. Jumlah siswa yang dapat santunan 142. 142. Iya. Iya. Yang termasuk 16. Tambah lagi 2 yang baru. Iya. Ya Bu, kalau menurut Ibu gimana tanggapannya soal santunan yang Ya kan diadakan memang sama sudah kegiatan rutin nggih. Kuningsih memberikan santunan ke SMA Pandaan. Ya sangat-sangat membantu untuk siswa-siswa kami. Besinya asip ya. Kata konsultannya di sini kekuatan ya. Besinya kan ulir semua itu. Ya memang buat yang Telepon, besi habis, telepon. Kemarin Batako sudah, Mas, Batako. Baru tadi saya ke Mas Jenny, Mas, Pipo. Iya, itu toh. Telepon pagi sore datang. Telepon pagi sore datang. Enak rek. Kok di toko bangunan modelan Ibu ya. doakan yang Amin. ibaratnya yang lewat saya, ibaratnya Bapak yang ngasih uang saya itu orangnya juga diberikan sehat. Diberikan sehat, diberikan rezekinya lebih barokah lagi, dijauhkan musibah dan bencana gitu. Karena alhamdulillah ya, walaupun kita tidak minta, saya tidak minta itu uang mengalir terus. Alhamdulillah. Aku malah dicek 1 minggu sekali uangnya Buding udah habis. Udah Pak, masih belum dianu Pak, masih kan pembangunan nggak banyak, sedikit-sedikit ya udah. Pokoknya tinggal sedikit langsung ngomong.